ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد اللهم صيبا نافعا وترنا بفضل الله ورحمته اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ahibatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan tentang kisah perjalanan hidup Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana seperti yang pernah kita sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melakukan Sulhul Hudaybiyah, yaitu perdamaian Hudaybiyah dengan orang-orang musyrikun Makkah, maka selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan peperangan Khaybar. Karena orang-orang Khaybar ini seperti yang pernah kita sampaikan adalah tempatnya orang-orang Yahudi yang senantiasa memusuhi Islam, memusuhi kaum muslimin, memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus berupaya untuk bagaimana mereka bisa membunuh Nabi Muhammad, memerangi Islam dan kaum muslimin. Maka Khaybar pun berhasil dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, termasuk orang-orang Yahudi yang berada di sekitar Khaybar, yang berada di Fadak, lalu kemudian yang berada di Taima, dan beberapa daerah di mana orang-orang Yahudi berada di sana. Mereka pada akhirnya menyerah, mereka berdamai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah itu, ahibatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ghazwatu dzatir riqa, ghazwah dzatur riqa, yaitu peperangan yang terjadi setelah peperangan Khaybar. Menurut pendapat yang lebih mendekati kebenaran di dalam permasalahan ini, yang mana penyebabnya karena memang orang-orang Ghatafan ini adalah salah satu kabilah yang juga memerangi Islam dan kaum muslimin. Orang-orang Ghatafan ini termasuk yang memerangi Nabi beserta kaum muslimin pada peperangan Khandaq. Jadi ketika peperangan Ahzab itu, ribuan pasukan itu berasal dari orang-orang Ghatafan. Jadi mereka adalah kabilah yang berbahaya bagi Islam. Maka lalu kemudian ketika Nabi berhasil menutup pintunya orang-orang musyrikun Makkah dengan berdamai bersama mereka, tidak lagi ada peperangan, maka lalu kemudian Nabi memanfaatkan kesempatan untuk melemahkan orang-orang Yahudi yang berada di Khaybar, lalu kemudian orang-orang Ghatafan yang berada di Dzatur Riqa, yang berada di Nakhlah, yang mana peperangan ini dinamakan dengan peperangan Dzatur Riqa. Tidak sampai terjadi peperangan adu tanding pada peperangan Dzatur Riqa seperti yang kita sampaikan, hanya terjadi saling lempar anak panah, akan tetapi tidak sampai terjadi yang namanya peperangan, yang mana lalu kemudian hal itu berhasil menjadikan orang-orang Ghatafan berpikir ulang untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta kaum muslimin. Karena memang pada awalnya orang-orang Ghatafan ini mengumpulkan pasukan untuk memerangi kaum muslimin yang berada di Madinah. Akan tetapi Nabi ketika mendengar berita tersebut didatangi terlebih dahulu tempat mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengantisipasi jangan sampai terkumpul pasukan besar lalu kemudian memerangi kaum muslimin di kota Madinah Munawwarah. Ini yang dihindari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah yang namanya peperangan Dzatur Riqa, yang mana peperangan ini adalah peperangan, kok dinamakan Dzatur Riqa, dikarenakan para sahabat pada saat itu perjalanan menuju Nakhlah ini mereka tidak mengenakan alas kaki,
hingga menyakiti mereka, gitu ya. Teriknya panas matahari sementara mereka tidak menggunakan alas, maka mereka pun menjadikan kain-kain yang mereka miliki untuk ditutupi pada kaki-kaki mereka. Maka peperangan ini pun dinamakan dengan Ghazwatu Dzatir Riqa. Yang mana peperangan Ghazwatu Dzatir Riqa ini seperti yang kita sampaikan menghabiskan waktu 15 hari bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berangkat hingga pulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana lalu kemudian kalau pada pertemuan kemarin kita mengisahkan tentang beberapa peristiwa sepulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ghazwatu Dzatir Riqa ini, yaitu kisahnya Abbad bin Bishr yang kita kisahkan ketika Abbad dengan Ammar ini diamanahkan oleh Nabi untuk berjaga, gitu ya. Diamanahkan oleh Nabi untuk berjaga di saat kaum muslimin beristirahat. Yang lalu kemudian ternyata hibatil kiram, salah seorang dari orang-orang Ghatafan ini lalu kemudian mengintai kaum muslimin, lalu kemudian mendapati ada seorang sahabat Nabi yang berjaga di awal malam, lalu kemudian dilepaskan anak panahnya mengenai sahabat Abbad bin Bishr ini, gitu ya. Mengenai sahabat Abbad bin Bishr. Sampai 3 anak panah mengenai sahabat ini, barulah sahabat tadi rukuk, lalu kemudian sujud, lalu kemudian memberitahukan sahabatnya itu Ammar bin Yasir, gitu ya. Yang lalu kemudian orang Ghatafan tadi melarikan diri. Nah, sahabat Abbad bin Bishr ini adalah sahabat yang ketika membaca Al-Quran begitu menikmatinya, sampai lemparan anak panah yang mengenai tubuhnya tidak dia rasakan, dari saking dia menikmati bacaan Al-Quran yang dia baca. Mana kita sampaikan, sebagaimana disampaikan oleh para ulama, bahwa bacaan yang dibaca pada saat itu oleh Abbad bin Bishr adalah suratul Kahf, sebagaimana disampaikan oleh Al-Baihaqi di dalam Dalailun Nubuwah. Ahibatil kiram, azzani wa azzakumullah. Lalu kemudian kemarin kita sampaikan tentang kisah seorang musyrik yang bernama Ghawras ibnul Harith, yang mana pada saat Nabi di perjalanan pulang dari Dzatur Riqa menuju kota Madinah Munawwarah, ternyata Nabi beserta para sahabatnya beristirahat, dan pada saat itu Nabi SAW berada di bawah naungan pohon samurah. Lalu kemudian ada seorang musyrik yang bernama Ghawras ibnul Harith yang lalu kemudian mengambil pedang Nabi yang sedang dicantolkan oleh Nabi di dahan-dahan pohon tersebut, lalu kemudian diarahkan kepada Nabi, ya. Seraya menyampaikan, apakah engkau takut kepada kuwahai Nabi Muhammad SAW? Maka Nabi SAW menyampaikan, la. Lalu kemudian ia kembali menyampaikan, siapakah yang dapat menghalangiku dari mencelakaimu? Maka lalu kemudian Nabi SAW menyampaikan, Allah. Yang dapat melindungiku, menghalangimu dariku adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pedang itu pun terjatuh, lalu kemudian dibalik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pedangnya Nabi diarahkan kepada Ghawras ibnul Harith, yang lalu kemudian ia pun menyerah meminta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mengajaknya untuk memeluk agama Islam, akan tetapi ia enggan untuk memeluk agama Islam, akan tetapi dia berjanji untuk tidak pernah lagi memerangi Nabi Muhammad SAW dan tidak akan pernah bergabung dengan orang-orang yang akan memerangi Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian yang juga kita sampaikan pada pertemuan kemarin adalah kisah jual belinya Nabi SAW dengan Jabir bin Abdullah, ya. Kita sampaikan pada pertemuan kemarin, di mana pada saat itu Nabi mendapati ontanya Jabir bin Abdullah ini lemah, ya. Ontanya Jabir bin Abdullah di perjalanan pulang dari Dzatur Riqa menuju kota Madinah Munawwarah ini tidak seperti onta-onta yang lain. Dia lemah, sulit untuk diajak berjalan. Sampai pada akhirnya Nabi SAW memerintahkan kepada Jabir untuk mendudukkan onta tersebut, lalu kemudian didoakan oleh Nabi SAW, lalu kemudian dipukul yang namanya onta tadi untuk berdiri, lalu kemudian berdiri dan berjalan dengan begitu cepatnya. Yang lalu kemudian setelah itu Nabi menawar onta itu kepada Jabir bin Abdullah untuk dibeli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Pada awalnya Jabir menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadiah untuk wahai Rasulullah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau, gitu ya. Nabi enggan untuk menerimanya sebagai hadiah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membelinya. Bi'nihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jual saja kepadaku. Maka lalu kemudian Jabir bin Abdullah di sini meminta kepada Nabi, ya sudah ya Rasulullah, ditawar. Maka lalu kemudian Nabi SAW menawar onta tersebut kepada Jabir bin Abdullah 1 dirham, ya. Tapi Jabir, kalau 1 dirham terlalu murah ya Rasulullah, ya. Terlalu murah ya Rasulullah. Sampai pada akhirnya tawaran Nabi SAW sebesar 1 uqiyah atau 40 dirham. Barulah kemudian Jabir memperbolehkannya. Silahkan ya Rasulullah. Kalau 1 uqiyah 40 dirham oleh Jabir bin Abdullah, ahibatil kiram, azzani wa azzakumullah.
diperbolehkan oleh Jabir. Tapi pada saat itu Jabir mempersyaratkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan onta ini mengantarkan barang-barangku wahai Rasulullah sampai tiba di kota Madinah Munawwarah, aku letakkan barangku, baru kemudian ontanya aku berikan kepadamu. Oleh Rasulullah, ya boleh, tidak ada masalah. Ya, diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu kemudian Jabir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tiba di kota Madinah Munawwarah. Jabir meletakkan ontanya, meletakkan barang-barang yang berada di punggung ontanya di rumahnya, lalu kemudian diantarkan onta itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam justru menghadiahkan ontanya Jabir tadi yang sudah dibeli oleh Rasulullah kepada Jabir, dikembalikan. Masya Allah, gitu ya. Masya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan ini, ambil kamu ontanya, uqiyahnya ini, gitu ya, 40 dirhamnya ini uang pembelian ontanya kamu ambil. Nabi memerintahkan kepada Bilal untuk ambil uang, kasihkan wahai Bilal, dan kasih tambahan, gitu ya. Tidak hanya satu uqiyah tapi dikasih tambahan. Dikasih tambahan dari satu uqiyah itu, lalu kemudian ontanya dikembalikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir ibnu Abdullah. Gitu ya. Ini bentuk kemurahan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk kemurahan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Ahibatil kiram, azzani wa azzakumullah. Dan pada saat itu yang menarik, seperti yang kita sampaikan, pada saat yang namanya Jabir itu meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, izinkan aku nanti sesampainya aku di kota Madinah untuk aku segera pulang, ya, karena aku baru saja menikah. Yang lalu kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya, bikran am thayyiba, yang kamu nikahi istrimu itu perawan atau janda, kata Nabi. Maka lalu kemudian Jabir ibnu Abdullah menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal thayyiba, akan tetapi yang aku nikahi wahai Rasulullah bukan perawan namun adalah janda. Maka lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat. Ini menjadi anjuran bagi kaum muslimin seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, fahalla bikran tulaibuha wa tulaibuka, gitu ya. Kenapa kok tidak memilih perawan saja, gitu ya? Karena ketika engkau memilih perawan, engkau dapat bersenda gurau dengannya, dan dia pun dapat bersenda gurau denganmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Padahal kalau kita perhatikan, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perawan hanyalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Sisanya adalah thayyibah, adalah wanita-wanita yang dulunya adalah istri dari orang-orang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk terlebih dahulu memilih al-bikr, untuk memilih terlebih dahulu perawan ketika seorang muslim ini hendak menikah, dikarenakan di sana ada kebahagiaan yang bisa didapati oleh seorang muslim, ya, dengan bercengkrama dengan mereka, bersenda gurau dengan mereka. Namun jika memang maslahahnya lebih besar ketika seorang muslim tadi menikah dengan ats-tsayyib, menikah dengan yang janda, maka itu pun menjadi sesuatu yang baik-baik saja, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Karena pada akhirnya Jabir ketika disarankan oleh Nabi, kok tidak menikah dengan perawan saja, kata Nabi SAW, hingga engkau bisa bersenda gurau dengannya dan dia pun bisa bersenda gurau denganmu. Maka katanya Jabir bin Abdullah, sesungguhnya ayahku wahai Rasulullah terbunuh pada peperangan Uhud, peperangan yang terjadi pada tahun 3 Hijriah, ya. Ayahku terbunuh pada peperangan Uhud, dan ayahku ini meninggalkan 7 orang putri, ya, meninggalkan 7 orang putri. Maka aku ketika menikahi istriku ini, aku berharap istriku ini bisa ngayomi adik-adikku, gitu ya, bisa ngayomi adik-adikku. Maka lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, asabta insyaallah, kamu sudah benar insyaallah, ya. Jadi memang ketika seorang muslim itu mendapati yang terbaik, yang lebih maslahah bagi dirinya adalah menikah dengan janda, ya, yang salehah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman zatuddin, maka yang seperti itu diperbolehkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian mendoakan pada Jabir, fabarakallahu alaik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu. Ini adalah doa yang hendaknya diucapkan oleh seorang muslim ketika mendapati saudaranya yang berkeluarga, yang menikah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Ahibatil kiram, azzani wa azzakumullah.
Lalu kemudian selanjutnya ada beberapa peristiwa yang terjadi pada peperangan Ghazwatu Dzatir Riqa. Yang pertama, kisah itu diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Yang mana disampaikan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar fantalaqa li hajatihi fara'aina hummarah ma'aha farkhan. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya di peperangan Ghazwatul Dzatir Riqa ini, para sahabat itu mendapati ada sarang burung. Ya, mendapati ada sarang burung dan di sarang burung itu ada 2 anak burung. Ya. Lalu kemudian oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 anak burung itu diambil. Maka lalu kemudian tiba-tiba faja'atil hummarah. Nah, burung ini seperti burung kecil lah, seperti burung gereja itu kalau tidak salah, kalau seperti yang disifati oleh para ulama adalah ta'irun shaghir. Dia adalah burung kecil kal usfur. Ya. Nah, maka lalu kemudian tiba-tiba ada induknya burung ini yang mendekat kepada para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya membuka sayapnya, ya, menunjukkan kalau dia itu sedang marah. Maka lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat-sahabatnya, "Man faja'a hadhihi biwaladiha." Gitu ya. Siapa yang mengganggu anaknya burung ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Siapa yang mengganggu anaknya burung ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu kemudian Nabi menyampaikan, ruddu waladaha ilaiha. Hendaknya kalian mengembalikan anak yang berada di sarangnya itu kepada induk tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan akan rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kepada hewan, hingga kepada binatang. Ini adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan Nabi mengerti ya, akan apa yang terjadi pada burung tersebut kalau burung tersebut marah dikarenakan anaknya diambil oleh para sahabat Nabi SAW. Maka oleh Nabi diperintahkan itu kembalikan, ya, itu dikembalikan, anak burung itu dikembalikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ahibatil kiram, azzani wa azzakumullah. Meskipun di dalam Islam yang namanya seorang muslim diperbolehkan untuk yang namanya memelihara burung. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan boleh tidak seorang muslim itu memelihara burung, maka jawabannya diperbolehkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syariat Nabi Muhammad diperbolehkan selama burung tersebut dirawat, ya, dikasih makan, dikasih minum. Nah, maka itu diperbolehkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah datang ke rumahnya Ummu Sulaim, gitu ya, pada adiknya Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya Ummu Sulaim, lalu kemudian mendapati putranya Ummu Sulaim ini menangis. Pada saat itu masih kecil ini putranya. Lalu kemudian sebab menangisnya anaknya Ummu Sulaim ini karena burung peliharaannya ini mati. Maka lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada anak tersebut, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair?" Wahai Abu Umair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi dengan Nughair, dengan burung kecil yang kau pelihara? Maka lalu kemudian para ulama, di antara kesimpulan pembelajaran yang dipetik oleh mereka, oleh para ulama, bahwa seorang muslim itu diperbolehkan untuk yang namanya memelihara burung selama tidak menyiksanya ya. Kalau misalkan ditaruh di sangkar, nggak dikasih makan, ditinggal safar, maka ini bisa menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi di dalam hadis yang lain menyampaikan, dakhalatil mar'atu fi hirrah. Ada seorang wanita yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala karena seekor kucing. Gitu ya. Masuk neraka karena seekor kucing, gitu ya. Kucing itu oleh wanita tersebut ditahan, gitu ya. Dikurung kucing tersebut, la hiya at'amatha wa la hiya atlaqatha, gitu ya. Jadi kucingnya ditahan, dikurung, enggak dikasih makan, enggak dilepas, gitu ya. Kalau misalkan dilepas kan kucingnya bisa nyari makan sendiri. Tapi ditahan, tapi enggak dikasih makan hingga menyebabkan kucing tersebut mati. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalatil mar'atu fi hirrah. Nah, seorang wanita itu dapat masuk ke dalam neraka Allah dikarenakan kucing. Nah, gitu ya. Nah, maka ini adalah di antara yang terjadi pada peperangan Ghazwatul Dzatir Riqa.
Lalu kemudian yang kedua, di antara peristiwa menarik yang terjadi pada peperangan Ghazwatul Dzatir Riqa, ini juga disebutkan oleh Imam Ahmad dan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, gitu ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Ghazwatul Dzatir Riqa ini mendapati qaryatun naml, gitu ya, mendapati adanya sarang semut, semut. Yang lalu kemudian sarang semut itu oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibakar. Sarangnya semut dibakar. Maka lalu kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat-sahabatnya, man haraqa hadhihi. Siapa yang membakar sarang semut ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membakar sarang semut ini? Gitu ya. Maka lalu kemudian setelah itu para sahabat menyampaikan, nahnu, kami wahai Rasulullah yang membakar sarang semut ini. Maka lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innahu la yanbaghi ay yu'adziba bin nari illa rabbun nar. Gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tidak seharusnya, gitu ya, seseorang mengazab yang lainnya dengan neraka. Yang boleh mengazab dengan api, gitu. Tidak, seseorang itu hendaknya tidak menyiksa dengan api, gitu ya. Yang boleh menyiksa dengan api itu adalah rabbun nar, adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki api. Gitu ya. Ibadil kiram, azan wa azakumullah. Ini disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Ghazwatul Dzatir Riqa. Baik. Lalu kemudian berakhirlah Ghazwah Dzatir Riqa. Gitu ya. Di mana sekarang kita ini berada di tahun 7 Hijriah. Di akhir tahun 6 Hijriah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Sulhul Hudaybiyah. Di awal tahun 7 Hijriah Nabi melakukan peperangan Khaybar. Lalu kemudian terjadi peperangan Dzatur Riqa. Lalu kemudian Nabi mengirimkan surat kepada para penguasa, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menutup pintu perang dengan musuh utama, yaitu orang-orang musyrikun Makkah. Ya. Maka langkah selanjutnya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menutup pintunya orang-orang Quraisy untuk berperang dengan kaum muslimin, Nabi sudah berhasil melemahkan orang-orang Khaybar, orang-orang Yahudi yang berada di Khaybar yang dapat membahayakan kaum muslimin. Lalu kemudian orang-orang Ghatafan, sebagian dari mereka sudah dilemahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Ghazwatul Dzatir Riqa. Maka selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengutus sariyah, gitu ya, mengutus satuan-satuan pasukan. Nabi setelah terjadinya Ghazwatul Dzatir Riqa, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan ghazwah. Gitu ya. Nabi berada di kota Madinah Munawwarah sampai terjadinya Umratul Qadha. Nanti di akhir tahun 7 Hijriah, gitu ya. Maka pada masa-masa setelah Ghazwatul Dzatir Riqa sampai Umratul Qadha ini, sampai umrah, yang mana kalau pada Sulhul Hudaybiyah itu kan awalnya Nabi beserta para sahabat kan mau umrah, tapi tidak jadi, suruh balik tahun depan, gitu ya. Maka tahun depan itu dinanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa-masa penantian umrah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan waktu dengan mengutus pasukan-pasukan untuk melemahkan orang-orang musyrik, gitu ya, orang-orang musyrik yang dapat membahayakan kaum muslimin, gitu ya. Orang-orang musyrik yang selama ini memerangi kaum muslimin, gitu ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus pasukan-pasukan kaum muslimin untuk melemahkan mereka, gitu ya, untuk melemahkan mereka. Perlu diberi pelajaran mereka, perlu diberi pelajaran agar tidak sampai menyusun kekuatan besar hingga membahayakan kaum muslimin. Maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuslah satuan-satuan pasukan. Maka di antara satuan-satuan pasukan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Sariyatu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, sariyahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini ahibatul kiram, azani wa azzakumullah, disebutkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam Tabaqat Al-Kubra, lalu kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Dalailun Nubuwahnya, di mana pada bulan Sya'ban pada tahun 7 Hijriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu dengan 30 para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, gitu ya. Nabi mengutus Umar, gitu ya, dengan 30 para sahabat yang lain kepada orang-orang Hawazin. Kepada orang-orang Hawazin ini di antara suku-suku yang memerangi kaum muslimin. Di antara suku-suku yang memerangi kaum muslimin. Maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuslah Umar beserta 30 para sahabat Nabi yang lain, gitu ya, kepada orang-orang Hawazin dari Bani Nadhr dan Bani Jusham, gitu ya.
Yang lalu kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus mereka dan Umar pun berangkat. Pada saat itu Sariyah ini menunjuk salah seorang dari Bani Hilal untuk menjadi dalil, ya, untuk menjadi penunjuk jalan menuju sebuah tempat yang bernama Turbah. Menuju sebuah tempat yang bernama Turbah. Di mana strategi yang digunakan oleh satuan pasukan Umar Ibn Khattab ini, pasukan ini yang berjumlah 30-an pasukan ini, mereka itu berjalan di malam hari. Tapi kalau di siang hari mereka itu tidak berjalan, mereka beristirahat. Jadi kalau di siang hari. Tapi kalau sudah tiba waktu malam mereka melanjutkan perjalanan. Mereka melanjutkan perjalanan. Hingga ahibatil kiram azani wa azzakumullah, yang namanya orang-orang Hawazin ternyata mendengar berita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus sariyah atau satuan pasukan untuk menyerang mereka, maka mereka pun melarikan diri. Nah, gitu ya. Ternyata orang-orang Hawazin ini berhasil melarikan diri hingga ketika Umar itu sudah tiba di Turbah, tiba di tempatnya orang-orang Hawazin, Umar beserta kaum muslimin yang lain tidak mendapati seorang pun yang berada di sana, gitu ya. Tidak mendapati seorang pun yang berada di sana. Maka lalu kemudian Umar beserta para sahabat Nabi yang lain ini kembali ke kota Madinah Munawwarah. Pada saat itu ketika Umar itu tiba di sebuah tempat yang bernama Judad, gitu ya, sebuah tempat yang bernama Al-Jadad, bernama Jadad, maka yang namanya penunjuk jalan dari Bani Hilal tadi menyarankan kepada Umar bin Khattab, apakah kita akan memerangi orang-orang dari Bani Khuz'am yang juga di mana mereka itu memerangi kaum muslimin. Maka pada saat itu Umar menyampaikan, ma amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihim, Rasulullah tidak memerintahkanku untuk memerangi orang-orang Khuz'am, gitu ya. Tapi Rasulullah memerintahkanku untuk memerangi orang-orang Hawazin. Itu saja perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Maka lalu kemudian Umar selaku pimpinan Sariyah pada saat itu memutuskan untuk kembali ke kota Madinah Munawwarah dan tidak terjadi peperangan apa-apa. Tidak terjadi peperangan apa-apa. Akan tetapi di sini sum'ahnya sudah dapat. Nah, gitu ya. Jadi harbul i'lam ini di antara yang terjadi pada zaman itu, hibatil kiram. Jadi perang itu tidak mesti harus terjadi adu tanding, gitu ya. Perang itu tidak mesti harus adu tanding, pedang ketemu pedang, gitu ya, panah, gitu ya, tombak saling bertemu, tidak harus seperti itu. Nah, akan tetapi di antara bentuk kemenangan itu ketika yang namanya kaum muslimin datang, lalu kemudian musuh-musuh ini kabur melarikan diri. Nah, ini kemenangan bagi kaum muslimin tanpa memakan korban. Yang seperti ini sering terjadi. Yang seperti ini sering terjadi. Bahkan banyak keadaan di mana kaum muslimin tidak mendapati musuh-musuh di negeri di mana mereka berada dan kaum muslimin berhasil mengambil harta rampasan perang. Sum'ahnya sudah dapat. Kaum muslimin Masya Allah memiliki kekuatan yang dahsyat. Nah, ini tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan untuk dunia, ahibbatil kiram, azan azakumullah. Bukan semata-mata untuk mengambil harta rampasan perang memperkaya diri, kalla, sama sekali tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tujuan utamanya adalah untuk menyebarkan dakwah Islam. Hingga onak dan duri yang dapat menghalangi tersebarnya dakwah Islam ini berhasil diredupkan, dipadamkan, lalu kemudian Islam ini berhasil menyebar. Ya? Toh ketika mereka mau untuk memeluk agama Islam, mereka akan menjadi bagian dari kaum muslimin. Harta mereka tetap menjadi milik mereka. Darah mereka diharamkan, tidak boleh ditumpahkan. Akan tetapi ketika mereka tetap memerangi kaum muslimin, memerangi Islam, menghalangi orang yang hendak memeluk agama Islam, maka di sini dihabisi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memegang kekuatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki pasukan pada saat itu. Nah, maka memang tujuan utamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bagaimana berhasil menyebarkan dakwah Islam ini. Bagaimana berhasil menyebarkan dakwah Islam ini. Maka lalu kemudian selanjutnya, di antara sariyah yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terjadi pada bulan Sya'ban, gitu ya, pada tahun 7 Hijriah, adalah sariyatu Abi Bakar. Sariyah di bawah kepemimpinannya Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Ini orang-orang pilihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjuk untuk menjadi satuan, untuk menjadi pimpinan di satuan-satuan pasukan. Gitu ya. Ini padahal kalau misalkan seperti Abu Bakar terbunuh, Umar terbunuh, ini kan Islam akan kehilangan orang-orang terbaiknya. Akan tetapi ya seperti inilah yang namanya roda perjalanan dakwah ini, semuanya perlu untuk mengambil peran. Perlu untuk mengambil peran. Bahkan pada masa-masa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan usianya sudah 60-an tahun. Gitu ya. Nabi SAW di tahun ke-10 Hijriah itu kan meninggal dunia. Dan usia Nabi SAW pada saat meninggal dunia 63 tahun. Menunjukkan
menunjukkan akan produktivitasnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia 60 tahunan masih ikut perang Khaybar, masih ikut perang Dzatur Riqa dengan penuh kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu seharusnya orang muslim. Jadi tidak ada pensiun dalam Islam, gitu ya. Tidak ada pensiun. Terus berkarya. Yang muda berkarya, yang tua pun terus berkarya. Nah, maka ahibatil kiram, syariah kedua yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariah di bawah kepemimpinannya Abu Bakar As-Siddiq. Di mana Abu Bakar As-Siddiq ini diutus oleh Nabi menuju Banu Fazarah, gitu ya, menuju Banu Fazarah. Tempatnya di Najd. Kalau tadi Umar diutusnya ke Turbah, maka kalau yang namanya Abu Bakar ini diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Najd. Ini kisahnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadisnya Salamah Ibnul Aqwa, di mana Salamah mengisahkan suatu ketika kita itu, gitu ya, bersama Abu Bakar As-Siddiq, gitu ya, amarahu alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuridu Fazara. Suatu ketika kami para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di satuan pasukan Sariyah di mana Rasulullah memilih Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi pemimpin kami. Di mana tujuan kami adalah orang-orang Banu Fazarah. Orang-orang Banu Fazarah ini adalah orang-orang yang juga memerangi Islam, memerangi kaum muslimin. Maka ahibatil kiram azani wa azzakumullah, katanya Salamah Ibnul Aqwa, ketika pasukan kaum muslimin ini sudah hampir mendekati Najd, Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada kami untuk beristirahat di salah satu malam, gitu ya. Ketika sudah hampir sampai di akhir malam pada saat itu, Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk beristirahat, gitu ya. Hingga ketika sudah tiba waktu subuh, kami melaksanakan sholat subuh. Setelah melaksanakan sholat subuh, katanya Salamah Ibnul Aqwa, kami diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menyerang sehabis sholat subuh. Maka lalu kemudian sehabis pelaksanaan sholat subuh, pasukan Sariyah kaum muslimin ini, gitu ya, mendatangi perkampungannya Banu Fazarah, langsung memerangi orang-orang Banu Fazarah. Gitu ya. Lalu kemudian terbunuhlah dari orang-orang Banu Fazarah di antara mereka. Lalu kemudian kata Salamah Ibnul Aqwa, "Tsumma nadhartu ila unuqim minan nasi fihi dzurriyyah wan nisa nahwal jabal." Lalu kemudian setelah terjadi peperangan, ya, antara kaum muslimin dengan orang-orang Banu Fazarah di sini, Salamah Ibnul Aqwa itu mendapati sebagian orang itu melarikan diri ke arah gunung. Maka lalu kemudian Salamah Ibnul Aqwa mengejar mereka, ya. Dan Salamah Ibnul Aqwa ini pelari yang hebat dari sahabat Nabi SAW. Kalau masih ingat akan kisahnya, ya, kalau masih ingat akan kisahnya Salamah Ibnul Aqwa ini. Salamah Ibnul Aqwa ini adalah sahabat Nabi SAW, adalah orang yang punya kemampuan berlari sampai mengalahkan kuda, ya. Larinya mengalahkan kuda. Kalau masih ingat, itu terjadi pada Ghazwah Dzuqarad atau Ghazwatul Ghabah, di mana orang-orang Ghatafan, gitu ya, mereka itu mencuri, merampok onta-ontanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di Ghabah, gitu ya, dibawa pergi, lalu kemudian ketahuan sama Salamah Ibnul Aqwa, dikejar sendirian, gitu ya. Nah, maka Salamah Ibnul Aqwa pada peperangan ini, ahibatil kiram azani wa azakumullah, mendapati sebagian orang-orang Banu Fazarah ini melarikan diri ke arah gunung, maka lalu kemudian dikejar. Khawatir orang-orang itu tidak mampu dikejar oleh Salamah Ibnul Aqwa, maka Salamah melemparkan anak panahnya hingga mengenai orang-orang yang berada di antara mereka, sampai pada akhirnya mereka pun berhasil, ya, dihentikan oleh Salamah Ibnul Aqwa. Lalu kemudian kesemuanya dibawa kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, kesemuanya dibawa kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka di antara orang-orang tersebut terdapat seorang wanita, ya, dengan putrinya, dan putrinya ini termasuk wanita yang tercantik di antara mereka. Maka lalu kemudian pada saat itu Abu Bakar selaku pimpinan pasukan pada saat itu menghadiahkan putrinya ini sebagai hamba sahaya, gitu ya, sebagai tawanan hamba sahaya, dihadiahkan oleh Abu Bakar kepada Salamah Ibnul Aqwa, gitu ya, dijadikan sebagai rampasan perang yang dihadiahkan kepada Salamah Ibnul Aqwa, karena keberhasilan Salamah Ibnul Aqwa untuk menghentikan orang-orang yang hendak kabur tadi. Maka lalu kemudian Salamah itu menyampaikan, "Fama kasyafna laha thauban." Ya, Salamah Ibnul Aqwa tidak mendekati wanita itu, ya, untuk berkumpul dengannya sampai datang ke kota Madinah Munawwarah. Lalu kemudian beberapa hari Salamah Ibnul Aqwa masih belum mendekati wanita tersebut. Nah, ini kalau wanita ini
Ini masih belum menikah, gitu ya. Dia masih belum menikah wanita tersebut. Maka lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Salamah ibnul Aqwa di pasar, lalu kemudian berkata kepada Salamah ibnul Aqwa, "Ya Salamah, habli al-mar'ah." Wahai Salamah, wanita yang menjadi milikmu ini berikan kepadaku, kata Nabi SAW. Bukan untuk dinikahi oleh Nabi. Nabi menginginkan sesuatu pada wanita tersebut, pada akhirnya nanti akan kita ketahui, gitu ya. Maka Salamah menyampaikan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wallahi laqad a'jabatni." Gitu ya. "Wa ma kashaftu laha thawbah." Wahai Rasulullah, demi Allah, aku tertarik sama wanita ini, katanya Salamah bin Aqwa, dan aku belum mendekatinya. Ini katanya Salamah bin Aqwa. Maka Rasulullah SAW diam, lalu kemudian meninggalkan Salamah. Lalu kemudian di hari yang berikutnya Rasulullah kembali bertemu dengan Salamah bin Aqwa, lalu kemudian kembali menyampaikan kepada Salamah, "Ya Salamah, hablil mar'ah lillahi abuk." Gitu ya. Wahai Salamah, perempuan yang engkau miliki itu berikan kepadaku. Gitu ya. Maka lalu kemudian Salamah menyampaikan, "Ya Rasulullah, wallahi ajabatni." Gitu ya. Demi Allah ya Rasulullah, wanita ini aku tertarik betul sama wanita tersebut. Gitu ya. "Wa ma kashaftu laha thawba." Aku belum mendekati wanita tersebut wahai Rasulullah. Maka lalu kemudian Salamah menghadiahkannya kepada Rasulullah SAW. Gitu ya. "Wa hiya laka ya Rasulullah." Aku hadiahkan wanita yang aku miliki ini untukmu. Maka lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah menukar wanita Bani Fazarah tadi, ya, menukar wanita Bani Fazarah tadi dengan tawanan kaum muslimin yang berada di Makkah. Nah, gitu ya. Jadi lalu kemudian qala fa ba'atha biha, katanya Salamah bin Aqwa, fa ba'atha biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahli Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus wanita ini kepada penduduk Makkah, wa fi aidihim usara minal muslimin fadahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitilkal mar'ah. Rasulullah SAW hendak menebus tawanan kaum muslimin yang berada di Makkah dengan wanita tersebut. Nah, ini idenya Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW pun tidak hanya memikirkan dirinya, tapi Nabi SAW memikirkan tentang kemaslahatan kaum muslimin. Ada kaum muslimin yang sedang tersiksa di Makkah di sana, yang sedang menjadi tawanannya orang-orang musyrikun Makkah. Ya, walaupun sedang berada dalam keadaan damai antara Nabi dengan penduduk Makkah, akan tetapi kaum muslimin di sana ada yang menjadi tawanan. Maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wanita itu dikembalikan, ya, diberikan kepada penduduk Makkah. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta beberapa tawanan kaum muslimin tersebut, maka lalu kemudian diberikan. Maka ahibatul kiram azani wa azakumullah, ini adalah yang terjadi pada Sariyatu Abi Bakar. Selanjutnya di antara sariyah yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini juga terjadi di bulan Sya'ban pada tahun 7 Hijriah, adalah Sariyatu Bashir ibni Sa'ad ila Bani Murrah. Ya, sahabat Nabi yang bernama Bashir bin Sa'ad diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama satuan pasukan yang berjumlah 30 para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju perkampungannya Banu Murrah yang berada di Fadak. Tempatnya orang-orang Yahudi sana, gitu ya. Tempatnya di dekatnya Fadak. Fadak ini tempatnya orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi Fadak setelah peperangan Khaybar menyerah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta berdamai kepada Nabi, diberlakukan seperti orang-orang Yahudi yang berada di Khaybar, sehingga Fadak ini sudah menjadi miliknya kaum muslimin. Maka di dekat Fadak itu ada perkampungannya Bani Murrah, yang mana orang-orang Bani Murrah ini termasuk orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Bashir bin Sa'ad beserta 30 orang para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga ketika satuan pasukannya Bashir bin Sa'ad ini tiba di tempatnya orang-orang Bani Murrah, ternyata sudah tidak ada orang-orang Bani Murrah. Maka lalu kemudian Bashir bin Sa'ad pada saat itu, gitu ya, menjadikan ternak-ternaknya orang-orang Bani Murrah ini dibawa, gitu ya, dibawa oleh Bashir bin Sa'ad bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Hingga ketika mereka menuju perjalanan ke kota Madinah Munawwarah, orang-orang Bani Murrah baru tersadar bahwa yang namanya ternak-ternak mereka itu sudah diambil oleh pasukan kaum muslimin. Maka lalu kemudian orang-orang Bani Murrah ini mengejar, gitu ya. Orang-orang Bani Murrah ini mengejar pasukan kaum muslimin, lalu kemudian terjadi peperangan. Nah, kalau yang ini terjadi peperangan, gitu ya. Terjadi peperangan, ahibatil kiram azza wa jazakumullah, sampai yang namanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terbunuh, gitu ya.
kesemuanya terbunuh. Jadi 30 orang para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang diutus oleh Nabi terbunuh. Sampai pimpinan mereka yaitu Bashir bin Murrah termasuk yang terluka pada saat itu, terluka namun tidak sampai terbunuh. Ya, terluka, dia terjatuh, dikira mati, lalu kemudian orang-orang Banu Murrah kembali ke kampung mereka dengan membawa hewan-hewan ternak mereka, hingga ketika yang namanya Bashir ibnu Sa'ad ini sudah ditinggalkan oleh orang-orang Banu Murrah, dia masih mampu menyelamatkan diri, dia menuju Fadak, lalu kemudian pada saat itu dia diobati oleh orang Yahudi yang berada di Fadak, hingga ketika dia sudah mulai membaik, maka dia kembali ke kota Madinah Munawwarah. Nah, maka ahibatil kiram azani wa azakumullah, perjuangan seperti itu, gitu ya. Ada menang, ada kalah. Maka kalau seperti yang ditanyakan oleh Hiraqal kepada Abu Sufyan, bagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW dengan kalian, gitu ya? Maka Abu Sufyan menyampaikan, kadang Nabi Muhammad menang, gitu ya? Kadang yang menang kami. Perjuangan seperti itu, gitu ya? Jadi agar tidak ada hurur, tidak ada perasaan selalu menang, tidak. Akan tetapi perjuangan adalah seperti itu. Dan ini adalah diantara caranya Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan para sahabat-sahabat Nabi SAW sebagai para syuhada, gitu ya? Sebagai para syuhada. Nah, maka ahibatil kiram azani wa azakumullah, sampailah mereka ke kota, sampailah yang namanya Bashir ibnu Sa'ad ini ke kota Madinah Munawwarah. Dan pada saat itu yang menyampaikan akan kekalahan kaum muslimin adalah sahabat Nabi Ulbah ibnu Zaid. Ahibatil kiram azani wa azakumullah. Selanjutnya adalah Sariyatu Ghalib ibnu Abdullah Al-Laythi. Ya. Nah, ini Sariyah Ghalib ibn Abdullah Al-Laythi. Ini ahibatil kiram terjadi di bulan Ramadan. Kalau yang sebelumnya terjadi di bulan Sya'ban, masuk bulan Ramadan, Nabi mengutus satuan pasukan yang dipimpin oleh sahabat Nabi Ghalib ibn Abdullah menuju sebuah tempat yaitu Al-Mifa'ah. Gitu ya. Yang mana ini ahibatil kiram azan wa azakumullah, arahnya di arah Najd. Di mana pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabatnya sejumlah 130 pasukan. Ini cukup banyak. Jadi ada 130 pasukan menuju Mifa'ah, yaitu kepada orang-orang Banu Tha'labah, ya, Banu Awalin dan Banu Tha'labah. Ini termasuk orang-orang yang memerangi kaum muslimin pada saat itu. Maka lalu kemudian setelah itu ahibatil kiram azani wa azakumullah, terjadi peperangan juga. Ya, pada Sariyah ini terjadi peperangan. Pada saat itu pasukan kaum muslimin menunjuk seorang penunjuk jalan yang bernama Yasar, di mana Yasar ini adalah hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga ketika kaum muslimin ini sudah tiba di Mifa'ah, di tempatnya orang-orang Banu Tha'labah dan Banu Awa dan Banu Uwal, ya, terjadi peperangan di antara mereka. Hingga orang-orang Banu Tha'labah itu terbunuh. Lalu kemudian hewan-hewan ternaknya Banu Tha'labah ini dibawa oleh kaum muslimin pada saat itu, namun tidak ada seorang pun dari Banu Tha'labah yang ditawan. Nah, dalam keadaan ini ahibatil kiram azani wa azakumullah, ada sebuah kisah yang mana kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Pada saat itu ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini adalah hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Usamah bin Zaid ini, gitu ya, bapaknya, gitu ya, dianggap sebagai anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat terjadinya Sariyah Ghalib bin Abdullah ini menuju Al-Mifa'ah tadi, jadi Usamah bin Zaid ini membunuh salah seorang Bani Tha'labah yaitu Mirdas ibnu Nuhaik, ya, membunuh seseorang yang bernama Mirdas. Maka dikisahkan oleh Usamah bin Zaid, ya, oleh Usamah bin Zaid, di mana Usamah bin Zaid menyampaikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kita menuju Huraqah. Ini tempatnya, namanya juga dinamakan dengan Huraqah, ya, min Juhainah. Maka lalu kemudian ketika di pagi hari kami mengalahkan mereka. Walahiktu ana wa rajulun minal ansari rajulan minhum. Maka lalu kemudian aku bersama salah seorang sahabat Ansar mendapati salah seorang di antara mereka.
Falamma ghashinahu, terjadi peperangan. Usamah dengan sahabat Ansor dengan salah seorang dari Bani Juhainah tadi yang bernama Mirdas, gitu ya. Lalu kemudian ketika yang namanya orang itu sudah terdesak melindungi dirinya, ia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini menariknya, gitu ya. Orang tadi mengucapkan la ilaha illallah, maka sahabat Ansor tadi menahan dirinya untuk membunuh. Sudah mengucapkan la ilaha illallah, gitu ya. Tapi Usamah bin Zaid enggak, dia punya ijtihad yang berbeda. Ini mengucapkan la ilaha illallah karena takut ini dari tadi menyerang kita, gitu ya. Giliran kita sudah berada di atasnya hendak membunuhnya, dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka lalu kemudian oleh Usamah bin Zaid ditusuk dengan menggunakan tombak, gitu ya. Fata'antuhu birumhi hatta qataltuhu. Maka lalu kemudian aku menusuknya dengan menggunakan tombak hingga aku membunuhnya, kata Usamah bin Zaid. Falamma qadimna al-Madinah, hingga ketika kami sampai ke kota Madinah Munawwarah, cerita itu pun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu kemudian Nabi memanggil Usamah. Lalu kemudian Nabi menyampaikan, "Ya Usamah, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah." Wahai Usamah, apakah kamu tetap membunuhnya setelah orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah? Undur, undur, kita perhatikan bagaimana keagungan kalimat la ilaha illallah ini. Ketika seseorang itu sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka secara zahir dia sudah memeluk agama Islam. Maka tidak boleh yang namanya darahnya ditumpahkan, gitu ya. Haram darahnya untuk ditumpahkan, haram untuk disakiti. Maka lalu kemudian Nabi memarahi yang namanya Usamah bin Zaid. Wahai Usamah, apakah engkau tetap membunuhnya sementara dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Maka lalu kemudian Usamah menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innahu innama kana muta'awwidha." Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia itu hendak melindungi dirinya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bukan ikhlas dari dalam hatinya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fahalla syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama annahu innama qalaha faraqan minas silah. Kenapa kok tidak kamu buka hatinya saja? Hingga kamu mengetahui bahwasanya dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena takut dari pedang. Ini kata Rasulullah SAW. Kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah? Apa yang akan kamu lakukan? Gitu ya, kata Nabi SAW kepada Usamah, dengan kalimat la ilaha illallah di hari kiamat nanti. Kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah? Diulangi lagi oleh Nabi. Apa yang akan kamu lakukan dengan kalimat la ilaha illallah itu nanti di hari kiamat, kata Nabi SAW. Maka lalu kemudian Usamah bin Zaid menyampaikan, famazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukarriruha. Rasulullah terus mengulanginya hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum, gitu ya. Sampai seakan-akan aku itu tidak memeluk agama Islam ya kecuali hari itu. Dari saking menyesalnya Usamah bin Zaid karena sudah membunuh salah seorang musuh yang ketika mau dibunuh mengucapkan la ilaha illallah dulu. Maka kata Nabi SAW, apa yang kau lakukan dengan kalimat la ilaha illallah nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini adalah menunjukkan tentang idhamu hadhil kalimah. Nah, maka ahibatil kiram azza wa azzakumullah. Nah, masuk waktu Isya. Baik. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Katanya Usamah bin Zaid, ya, kalau di dalam riwayatnya Ibnu Sa'ad di dalam tabaqatnya, wahai Rasulullah, aku berjanji, katanya Usamah, tidak akan membunuh seorang pun yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, aku berjanji tidak akan mengucapkan seorang pun yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka kalau sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Battal, ya, ini Usamah di sepanjang hidupnya tidak mau membunuh orang yang sudah memeluk agama Islam. Sampai ketika terjadi peperangan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, gitu ya, pada peperangan Jamal dan Siffin, Ali dengan Muawiyah, maka yang namanya Usamah bin Zaid ini tidak mau bergabung dengan pasukannya Ali karena dia sudah berjanji kepada Rasulullah tidak mau membunuh seorang muslim, tidak mau membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka kalau seperti disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, aku tidak akan pernah membunuh seorang muslim sampai yang namanya Usamah bin Zaid mau membunuh seorang muslim. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas tahu kalau Usamah bin Zaid ini sudah berjanji kepada Rasulullah. Karena peristiwa itu dia tidak mau yang namanya membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, maka ini ahibatil kiram azza wa azakumullah adalah sariyah yang terjadi pada bulan Sya'ban dan pada bulan Ramadan
pada tahun 7 Hijriah. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Masih ada beberapa syariah dan kisah Islamnya Thumamah ibnu Uthal yang akan kita sampaikan pada kesempatan berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari dapat menambah wawasan keilmuan kita tentang perjalanan hidup Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.